Dalam duka mendalam, umat Katolik di seluruh dunia berduka atas wafatnya Bapa Suci Paus Fransiskus. Ia bukan hanya seorang pemimpin gereja Katolik, tetapi juga simbol harapan, kerendahan hati, dan cinta kasih bagi dunia. Mari kita kenang perjalanan hidup beliau, dari jalanan Buenos Aires hingga ke tahta suci di Vatikan. Paus Fransiskus lahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio pada 17 Desember 1936 di Buenos Aires, Argentina. Ia merupakan anak sulung dari 5 bersaudara dalam keluarga imigran Italia. Ayahnya, Mario Jose Bergoglio, adalah seorang pekerja kereta api, dan ibunya, Regina Sifori, adalah ibu rumah tangga. Sejak kecil, Jorge dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin. Ia sangat dekat dengan neneknya, Rosa, yang menanamkan nilai-nilai iman Katolik yang kuat dalam dirinya. Dalam masa mudanya, ia sempat jatuh cinta dan mempertimbangkan untuk menikah. Namun panggilan hidup membawanya ke arah lain, menuju panggilan imamat. Pada usia 21 tahun, Jorge mengalami penyakit serius yang menyebabkan sebagian paru-parunya harus diangkat. Dalam masa pemulihan inilah, ia mulai merenungkan panggilan hidupnya secara lebih mendalam. Tahun 1958, ia masuk novisiat Serikat Yesus atau Jesuit, salah satu tarekat religius yang terkenal dengan dedikasinya terhadap pendidikan, misi, dan keadilan sosial. Ia ditahbiskan menjadi imam pada 13 Desember 1969 oleh Uskup Agung Ramon Jose Castellano. Bergoglio kemudian menempuh studi teologi lanjutan di Jerman, dan setelah kembali ke Argentina, ia mengajar filsafat dan teologi. Ia juga sempat menjadi provinsial Jesuit di Argentina dari tahun 1973 hingga 1979, di masa yang penuh tantangan karena ketegangan politik dan kekerasan di negaranya. Pada 20 Mei 1992, Paus Yohanes Paulus kedua mengangkatnya sebagai Uskup Auxiliar Buenos Aires. 7 tahun kemudian, ia diangkat menjadi Uskup Agung Buenos Aires, menggantikan Kardinal Antonio Quaracino yang wafat. Sebagai Uskup Agung, Bergoglio dikenal sangat sederhana. Ia menolak tinggal di istana keuskupan dan lebih memilih sebuah apartemen kecil. Ia memasak sendiri, menggunakan transportasi umum, dan dikenal dekat dengan umat dari berbagai kalangan, terutama kaum miskin dan marginal. Tahun 2001, ia diangkat menjadi kardinal oleh Paus Yohanes Paulus II. Sebagai kardinal, Bergoglio tetap menjaga gaya hidupnya yang bersahaja. Di Vatikan, ia menjadi salah satu suara moral yang kuat dalam konferensi para kardinal, namun tidak mencari sorotan. Setelah pengunduran diri Paus Benediktus XIX pada tahun 2013, peristiwa langka dalam sejarah Gereja Katolik, konklav digelar pada bulan Maret tahun yang sama. Pada 13 Maret 2013, Jorge Mario Bergoglio terpilih menjadi Paus ke-266. Ia memilih nama Fransiskus, nama yang belum pernah dipakai oleh Paus sebelumnya, sebagai penghormatan kepada Santo Fransiskus dari Assisi, simbol kesederhanaan, perdamaian, dan kasih terhadap kaum miskin. Saat muncul pertama kali di balkon Basilika Santo Petrus, Paus Fransiskus membungkuk dan meminta umat memberkati dia sebelum ia memberkati mereka. Gaya kepemimpinannya yang langsung, hangat, dan penuh kasih segera mencuri hati umat di seluruh dunia.
Paus Fransiskus dikenal membawa perubahan dan pembaruan dalam banyak aspek kehidupan gereja. Ia menekankan pentingnya gereja yang keluar, menjangkau mereka yang di pinggiran, bukan hanya tinggal di balik dinding institusi. Beberapa langkah penting dalam masa kepemimpinannya antara lain: Reformasi Kuria Vatikan. Paus Fransiskus melakukan pembaruan besar dalam struktur administratif gereja untuk menjadikannya lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Laudato Si 2015, ensiklik penting yang membahas tanggung jawab manusia atas lingkungan hidup. Dokumen ini menjadi suara profetik dalam isu perubahan iklim dan keadilan ekologis. Amoris Laetitia 2016, seruan apostolik yang membuka pintu dialog pastoral dalam isu-isu keluarga, termasuk mereka yang mengalami perceraian. Pemahaman baru tentang belas kasih dan inklusivitas. Paus Fransiskus mendorong gereja untuk tidak menghakimi, tetapi menerima dan mendampingi, termasuk terhadap kaum LGBT, migran, dan orang-orang yang tersingkir. Meski banyak dipuji, kepemimpinan Paus Fransiskus tidak lepas dari kritik. Beberapa kalangan konservatif menilai langkah-langkahnya terlalu progresif dan membingungkan. Beberapa lainnya mengkritisi penanganannya terhadap skandal pelecehan seksual dalam gereja, walaupun ia juga telah mengambil langkah signifikan, seperti membentuk Komisi Perlindungan Anak dan memberlakukan norma baru untuk menindak para pelanggar. Namun dalam segala tantangan itu, Paus Fransiskus tetap menunjukkan semangat yang konsisten bahwa gereja harus menjadi rumah belas kasih dan pengharapan, bukan benteng moral yang menolak yang lemah. Dalam beberapa tahun terakhir hidupnya, kesehatan Paus Fransiskus mulai menurun. Ia sempat menjalani beberapa operasi dan membatasi kegiatan internasionalnya, tetapi tetap menjalankan tugas-tugasnya dengan semangat yang tak luntur. Warisan Paus Fransiskus tidak hanya tercermin dalam dokumen-dokumen gereja, tetapi terutama dalam cara hidupnya. Sederhana, penuh perhatian pada yang kecil, dan tak kenal lelah dalam menyerukan perdamaian dan keadilan. Ia telah mengunjungi negara-negara yang penuh konflik, berbicara dalam sidang PBB, bertemu pemimpin agama lain demi dialog lintas iman, dan menyuarakan kepedulian terhadap kaum miskin, pengungsi, dan korban ketidakadilan di seluruh dunia. Kini, Paus Fransiskus telah kembali ke rumah Bapa. Ia telah menyelesaikan perlombaannya dan memelihara iman. Umat Katolik di seluruh dunia mengenangnya bukan hanya sebagai seorang paus, tetapi sebagai seorang gembala sejati yang berjalan bersama kawanan domba. Terkadang di depan untuk memimpin, terkadang di tengah untuk mendengarkan, dan seringkali di belakang, agar yang paling lemah pun tak tertinggal. Semoga warisan kasih, kerendahan hati, dan keberaniannya terus menginspirasi gereja dan dunia. Requiescat in pace, Papa Fransiskus.